Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman mazida amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan baca tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah ayat 211 dan seterusnya insyaallah ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innahu syadidul iqab. Qala fi tafsir al-muyassar 211 ayat 211, sal ayyuhar rasul. Sal, tanyakan ayyuhar rasulu wa rasul Bani Israila al-mu'anidina, Bani Israel yang membangkang laka kepadamu. Kam, berapa banyak, atainahum, kami telah memberikan kepada mereka, min ayatin, ayat-ayat, bukti-bukti, wadhihat, yang terang, yang jelas, di dalam kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, tahdihim, yang ayat-ayat itu membimbing mereka ilal haq, kepada kebenaran. Fakafaru, tetapi mereka ingkari biha kulliha, mereka ingkari ayat-ayat itu seluruhnya. Wa a'radu anha, dan mereka a'radu, berpaling darinya. Wa harrafuha, dan mereka merubahnya, an mawadhiha, dari tempat-tempat yang sebenarnya. Berapa banyak ayat-ayat yang membuktikan kebenaran, membimbing mereka kebenaran telah sampai kepada mereka, telah diberikan kepada mereka. Wa man yubaddil, dan barang siapa yang yubaddil ni'matallahi, merubah nikmat Allah. Apa nikmat Allah di sini? Wahiyadidhu, yaitu agama Allah, yaitu Islam. Wa man yubaddil ni'matallahi, yubaddil Islam. Barang siapa yang merubah nikmat Allah, yaitu Islam, wa yakfur biha, dan kufur, ingkar terhadapnya, min ba'di ma'rifatiha, sesudah ia mengetahuinya, wa qiyamil hujj alaihi biha, dan sesudah hujjah sampai kepadanya, sesudah dalil sampai kepadanya. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syadidul iqabi lahu, sangat berat hukumannya terhadapnya. Ini ayat bicara tentang golongan ahlu kitab, golongan Bani Israel yang hujjah telah tegak atas mereka, telah sampai kepada mereka, diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berat.
Ayatul lati ba'daha زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Husina, zuyina, husina, diperindah, diperlihatkan indah. Lilladzina jahadu, bagi orang-orang yang mereka ingkar kepada wahdaniyat Allah, kepada tauhid Allah, dengan melakukan kesyirikan dan kekafiran. Apa yang diperlihatkan indah kepada mereka? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini, wa ma fiha, serta segala apa yang ada di dalamnya, minasyahawati, dari berbagai syahwat, wal maladzati, dan berbagai kelezatan dunia. Wahum, sementara mereka yastahzi'una, mengolok-olok, bil mu'minin, orang-orang beriman. Segala apa yang ada di dunia ini diperlihatkan indah kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari tauhidullah, dan mereka mengolok-olok orang-orang beriman. Yaskharun, yakni yastahzi'un. Wa yaskharuna minal ladzina yastahzi'un. Yaskharun maknanya apa? Menghina, mengolok-olok, menista. Yastahzi'un, istihza'. Wa haula'i, dan mereka alladzina, orang-orang yang yakhsauna, takut, rabbahum, kepada Rabb mereka, ada Allah Subhanahu wa taala, fauqa, akan berada di atas jami'il kuffari, seluruh orang kafir, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Haitsu, di mana yudkhiluhumullahu, Allah memasukkan mereka, a'la darajatil jannah, kepada a'la, tertinggi, derajatil jannah, derajat surga. Allah masukkan mereka kepada surga yang derajatnya paling tinggi. Wa yunzilu, sedangkan Allah akan menurunkan kafirin, orang-orang kafir, asfala darakatin nari, di neraka yang tingkatan paling bawah. Ya, Allah yarzuqu may yasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya, bi ghairi hisabin, tanpa terhitung, tanpa terukur, tanpa bisa disangka-sangka, tanpa terhitung, tanpa terukur. Maka kalau melihat ya orang-orang kafir yang hidup mewah, hidup glamor, orang beriman tidak perlu bersedih. Ya, karena Allah sudah memberitahukan hal itu dalam ayat ini. Tapi orang beriman hendaknya dia istiqamah di atas ketakwaan, sehingga nanti di akhir dia berada di surga tertinggi, melampaui orang-orang kafir. Ayatul lati ba'daha, kanan nasu ummatan wahidah, kanan nasu ummatan wahidatan, faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.
Kana nas, manusia dahulunya jama'atan wahidatan, satu jamaah. Apa maknanya umat wahidah? Satu agama, satu millah. Umat di sini maknanya millah, agama. Muttafiqin, mereka sepakat alal imani billah, di atas iman. Mereka bersatu di atas iman kepada Allah. Jadi mereka umat manusia dulunya satu agama, Islam. Tsummakhtalafu, kemudian mereka berselisih fi dinihim, dalam berpecah-pecah dalam beragama. Faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, du'atan, sebagai penyeru li dinillah, kepada agama Allah. Mubasyirin, sebagai pemberi berita gembira, man ata Allah, kepada siapa yang taat kepada Allah, bil jannati, berupa surga. Berita gembira itu berupa surga. Muhadzirin, sebagai pemberi peringatan, man kafara, kepada siapa saja yang kafara bihi, yang kufur kepada Allah, wa asahu, dan durhaka kepada Allah, bin nar, dengan neraka. Wa anzala ma'ahumul kutubah, dan Allah menurunkan ma'ahum, bersama para rasul, bersama para nabi itu, al-kutubah, kitab-kitab as-samawiyatah, kitab-kitab dari langit, bil haq, yang berisikan kebenaran, alladzi istamalat alaihi, yang dikandung olehnya, kandung oleh kitab-kitab itu adalah kebenaran. Liyahkumu, supaya para nabi itu memutuskan, bima, dengan apa, fiha, yang ada dalam kitab-kitab itu, memutuskan berdasar isi kitab itu, bainan nas, memutuskannya di antara manusia, fi makhtalafu fihi, dalam perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Wa makhtalafa fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berselisih, ya, tidaklah berselisih dalam perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi kitabihi, dan dalam kitabnya, dan tidaklah berselisih tentang kerasulan Muhammad dan kitabnya, zulman wa hasadan, secara zalim, wa hasadan, dan dengki, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang a'tahumullahu, telah Allah berikan kepada mereka at-taurata, Taurat, wa arafu ma fiha, dan mereka telah mengetahui ma fiha, isi Taurat, minal hujaji, berupa dalil-dalil, wal ahkami, dan hukum-hukum, ya. Jadi yang mereka yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan orang-orang yang telah diberi Taurat, secara zalim dan dengki, mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui dalil-dalil dan hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Ini nikmat. Ya, ini nikmat. Fawaffaqallahu, fawaffaqallahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, bi fadlihi, atas kemurahannya, ila, hidayah untuk mereka tamyizi, membedakan al-haqqi, antara yang benar, minal batili, dengan yang batil, dan mengikuti yang benar, meninggalkan yang batil. Wa ma'rifati makhtalafu fi, dan mengetahui apa yang mereka perselisihkan, Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Wallahu yuwaffiqu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, man yasha'u, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, ila siratal mustaqimin, kepada sirat tariq, kepada jalan yang lurus.
Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bal tetapi adzanantum, apakah kalian menyangka ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, antadkhulu, untuk dan masuk al jannata, ke dalam surga, walamma, sementara belumlah yusibukum, menimpa kalian, minal ibtilai, ujian, cobaan. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, wahai orang beriman, sementara belum datang kepada kalian cobaan, belum menimpa kalian cobaan. Mithlu ma, seperti cobaan seperti ma asaba, apa yang telah menimpa al-mu'minin, orang-orang mukmin, alladzina madaw, yang telah berlalu, min qablikum, sebelum kalian. Apa cobaan yang menimpa mereka sebelum kalian? Ya. Jadi kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara kalian belum diuji seperti cobaan, ujian Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Minal faqri, ya, massathumul ba'sa wad-dharra, berupa kefakiran, wal amradi, sakit, wal khaufi, rasa takut, wal ru'bi, mencekam, kehidupan yang mencekam, wal zulzilu, dan mereka digoncang di anwa'il makhawifi, dengan berbagai hal yang menakutkan. Hatta qala rasuluhum, sampai berkata siapa rasuluhum, rasul mereka, wal mu'minuna ma'ah, dan orang-orang mukmin yang bersama, ala sabilil istijali, karena ingin segera, sabil istijab apa? Karena menginginkan segera, linasri, mendapat pertolongan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi perkataan Rasul dan orang-orang beriman di sini bukan mengingkari pertolongan Allah, bukan marah, murka dan jengkel kepada takdir Allah, bukan. Tapi karena mereka terburu-buru ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, saking beratnya cobaan yang menimpa mereka. Mata nasrullah, ya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala, ketahuilah, inna nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun minal mu'minin, sangat dekat terhadap orang-orang mukmin. Pertolongan Allah sangat dekat terhadap orang-orang mukmin. Ya. Maka kalau diuji dengan cobaan, dengan ujian, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya unsurni ya Rabb, unsurni ya Rabb. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'aluka, bertanya kepadamu, siapa? Ashabuka, sahabat-sahabatmu, ayuhan nabiyyu, wahai Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Ayya syai'in,
sesuatu apakah yunfiqun yang mesti mereka infakkan, min asnafi dari berbagai macam, dari berbagai aneka ragam amwalihim, harta yang mereka miliki, taqarruban sebagai bentuk taqarrub pendekatan diri ilallahi kepada Allah Ta'ala, wa ala dan kepada man siapa yunfiqu mereka harus berinfak, mereka mesti berinfak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang semestinya mereka infakkan dan kepada siapa semestinya infak itu. Qul lahum, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, anfiqu, infakkan oleh kalian, ayya khairin, kebaikan apapun, yatayassaru lakum, yang mudah bagi kalian, min dari asnafi berbagai aneka ragam, al-mali harta, al-halali at-tayyibi yang halal dan tayyib, yang bermanfaat, tidak bermadarat dan suci, tidak najis. Masih ingat ya, ada tayyib ya. Silakan kalian infakkan kebaikan apa saja yang kalian bisa, kalian mampu dari harta yang halal dan tayyib. Waj'alu nafaqatakum, dan jadikanlah infak kalian itu lil walidaini kepada orang tua, untuk kedua orang tua, wal aqrabina dan kepada kerabat-kerabat min ahlikum dari keluarga kalian, wa dhawi arhamikum dan kepada orang-orang yang masih ada hubungan silaturahim dengan kalian, wal yatama dan kepada anak-anak yatim, alladzina yaitu orang anak-anak yang mata abwauhum yang telah wafat, telah mati bapak-bapak mereka, wahum sementara mereka duna sinnil bulughi, sementara mereka belum berusia balik, namanya anak yatim. Anak yatim itu yang ditinggal mati bapaknya sebelum usia balik. Wal muhtajin, dan infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, alladzina yaitu orang-orang yang la yamlikun, tidak memiliki ma yakfihim, tidak memiliki apa yang mencukupi kehidupan mereka, wa yasuddu hajatau dan menutup hajat mereka. Wal musafiri, dan juga kepada musafir, al muhtaji yang membutuhkan, alladzi ba'uda yang mereka itu hidupnya jauh, an ahlihi wa malik, jauh dari keluarga dan dari hartanya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang taf'alu kalian kerjakan, min khair dari kebaikan, ini kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala bihi alimun, maha mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya dan Allah akan memberikan balasan kepadanya. Wallahu a'lam. Attafi bihadzal qadr, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Fadhlu barakallahu.